Oke. Ini inovasi. Jadi saya ngambil dari beberapa sumber. Sudah terlihat PPT saya dan suara saya jelas? Sudah, Pak. Oke. Nah, di slide kalian ini ada beberapa bentuk dari sebuah inovasi. Jadi inovasi itu bisa berarti suatu warna baru, suatu teknologi baru, suatu produk baru, suatu packaging baru, meskipun hanya merubah packaging, itu udah termasuk sebuah inovasi. Kemudian format baru ataupun ukuran baru, atau membuat sesuatu hal yang memang belum pernah ada sebelumnya. Itu termasuk sebuah inovasi. Jadi kalian sebagai nanti planner juga harus digenjot atau misalkan ditekankan untuk perencanaan kota itu kita nggak selalu harus mengikuti pola-pola yang ada, tapi kalian harus bisa menciptakan sesuatu baru. Sesuatu itu nggak hanya harus sesuatunya yang baru dari nol, belum pernah ada, kita ganti warnanya, kita ganti, oh dulu pakai teknologinya teknologi analog, sekarang pakai teknologi digital, itu bisa. Atau membuat format yang baru untuk perencanaan itu seperti apa, itu juga bisa. Ini adalah contoh-contoh dari si inovasi yang inovatif. Ada yang gantian seperti pointernya, oke. Ada yang berupa penggantian, ada yang perubahan, ada yang berupa penambahan, ada yang berupa penghapusan, atau ada yang di-rebuild atau kembali, atau hanya penguatan. Jadi ini adalah bentuk dari sebuah dengan produk yang baru. Kemudian yang kedua, nggak mengganti tapi hanya merubah. Itu bisa menjadi sebuah inovasi. Atau misalkan dari yang lama kita tambahkan 1 poin, itu bisa. Atau kita hilangkan suatu alur atau suatu step juga bisa. Atau kita mau menyusun kembali langkah-langkahnya, mau kita ulangi, kita susun kembali seperti apa, atau hanya untuk penguatan juga bisa. Jadi ini adalah sifat-sifat dari inovasi. Kemudian ini kalau secara deskripsi, ini udah banyak orang-orang yang mendefinisikan apa itu inovasi. Everett Rogers tahun 83 dia sudah mendefinisikan inovasi itu adalah sebuah ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau sekelompok untuk diadopsi. Jadi mau ide, mau hanya gagasan, atau sudah menjadi prakteknya, atau sudah menjadi objeknya yang diterima, diadopsi oleh seseorang atau sekelompok, itu udah menjadi sebuah inovasi menurut si Everett Rogers tahun 80. Itu dari suatu gagasan baru, atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologi, dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses, dan jasa baru. Jadi inovasi itu di sini harus yang asalnya gagasan, tapi dia sudah menciptakan suatu produknya atau implementasinya berhasil, itu merupakan sebuah inovasi. Dengan kata lain, inovasi secara umum itu suatu alat, hal, atau gagasan yang baru di mana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, terkait pengertian dari inovasi. Nah, kunci utama dari sebagai planner nanti lulus S1 dari PWK, bekerja nanti misalkan di swasta atau di pemerintahan, pasti kalian akan berhubungan dengan sebuah perencanaan. Biasanya untuk merencanakan sesuatu wilayah, suatu kegiatan, itu yang perlu kita dengarkan dulu, itu kita harus tahu kebutuhan dari masyarakat apa sih. Jadi kita harus listen. Kalau kalian nanti di semester yang akan
depan itu kalian ada di studio desa, studio 2, studio geospasial, kalian ke lapangan, kalian dengar potensi di suatu desa atau suatu kota atau suatu kecamatan itu apa sih potensi yang bisa dikembangkan. Kalian dengarkan, kalian lihat, kalian observasi, kemudian kalian dengarkan juga masukan dari masyarakat, permasalahannya apa sih gitu. Kemudian kalian observasi, oh permasalahan di desa ini adalah A, B, C, D. Nah, itu adalah suatu kunci utama kalian berinovasi di perencanaan wilayah kota sebagai planner. Jadi kalian harus dengerin dulu apa yang mau yang kemauan dari si masyarakat desa, masyarakat kota, itu harus kalian dengar. Jangan sampai kalian sebagai perencana itu nggak mendengar aspirasi dari masyarakat. Jadi kalian merencana semau kalian aja gitu. Ya, mungkin rencananya nanti jadi, tapi ketika implementasi, ketika mau dilaksanakan tuh peraturan dan segala macamnya, karena kata masyarakat, oh ini mah bukan masukan saya, ini mah bukan dari aspirasi dari warga tersebut, itu penerapannya akan susah, belum tentu juga cocok. Jadi kunci utama dari sebuah inovasi sebagai kalian itu adalah itu kalian mendengarkan. Nanti ada yang namanya forum, group discussion, dan segala macam. Kemudian kunci utama yang kedua itu adalah mematahkan sesuatu yang belum patah gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah lazim, sudah dilakukan sehari-hari dari tahun ke tahun, itu kalian bikin sesuatu yang nggak biasa gitu. Atau bahasa Inggrisnya break was not broken. Jadi kalian patahkan tuh yang biasanya, oh biasanya jalan itu ke Unisba misalkan naik angkot, nah angkotnya misalkan kalau rumah saya di Jalan Supratman, kemudian ke Unisba naik angkot itu harus 2 kali itu, misalkan naik Cicahem Ledeng, terus turun dari Balubur, turun naik lagi yang ke arah Unisba jadi 2 kali. Tapi kalian, oh saya ingin punya inovasinya saya mau bikin trayek baru misalkan, tapi kan belum tentu itu cocok dan segala macam. Nah jadi ada kalian harus kan sesuatu hal yang biasanya, tapi kalian ubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Itu pengertian break was not broken. Kalian pernah lihat lambang ini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Ada yang tahu ini lambang apa? Ada yang tahu? Merah atau ini merek? Ada yang tahu nggak? Merek film, Pak. Merek kamera. Oke, film kamera. Apa? Kamera. Kata Hilme kamera. Oke, kalian 2000-an. 2000-an. Berarti kalian SD itu 2006, 2007, 2008. Oke. Kalian masih kalau saya zaman saya SD tahun 90-an ketika mau foto-foto keluarga itu ada yang harus kita beli untuk memfoto. Kalau zaman sekarang kan kita foto tinggal ngeluarin kamera kan, ceklek jadi gitu. Nah kalau zaman saya waktu saya kecil, saya itu dalam film, jadi kamera analog itu harus ada namanya atau roll film. Jadi kita mau foto Pak, maaf suaranya di saya putus-putus. tuh Ya, Pak, maaf suaranya. Iya, Pak, di saya.
dia itu nanti si gambar itu akhir roll film ini di klise ini. Mungkin udah oke. Pak, maaf. Putus-putus. Oke, sebentar. Saya perbaiki dulu jaringannya kalau gitu. Suara saya udah terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Atau masih putus-putus? Sudah, Pak. Oke, ya. Nanti tolong kabari misalkan nanti suara saya putus-putus lagi. Oke. Di screen yang kalian lihat sekarang apa? Kodak. Kodak. Ya. Oke. Nanti kabar-kabari kalau misalkan tiba-tiba putus-putus lagi. Oke. Ini adalah screen yang Kodak tadi yang saya cerita. Jadi zaman dulu itu jadi setiap kali kita mau foto pakai kamera analog itu harus beli Kodaknya film roll kameranya dulu. Ini harganya juga nggak cukup agak mahal, nggak terlalu murah. Kalau zaman dulu itu 20.000, 30.000 itu mungkin bisa sebanding dengan harga 100.000 atau 150.000 sekarang. Jadi cukup mahal. Nah, dulu itu dia salah satu pemegang pasar dari si roll film. Ada yang tahu saingan mereknya yang pertama itu kan Kodak? Tahu? Ya. Bapak, Jelas suaranya, Pak. saya Ada nih? putus-putus Oh, lagi suaranya. Masih putus-putus banget. Terus. Iya, Pak. Masih. Tadi putus banget. Nah, saya ganti jaringan kalau gitu. Oke.
lebih mendingan nggak? Mendingan. Terus. Mendingan, Pak. Udah lancar. Bagus, Pak. Bagus. Sip. Oke, sorry, ada permasalahan dengan jaringan. Nah, ini jadi kalau dulu untuk penguasa untuk market dari roll film itu mungkin 90% atau 80% orang-orang itu hampir beli yang namanya Kodak untuk beli roll film. Jadi ketika mau foto atau misalkan mengabdikan sesuatu lewat kamera, pasti dia beli roll film yang namanya Kodak. Nah ini, jadi zaman dulu kalau kalian lihat orang tua kalian mungkin di salah satu lacinya atau lemarinya ada yang bentuknya seperti ini. Jadi kamera itu nanti kita harus, kamera analog itu kita harus beli yang ini, ada yang ASA 200, ASA isinya hanya 36 kali foto gitu. Jadi dengan harga yang mahal, kita cuman terbatas, ada yang cuma 24 kali foto, ada yang 36 kali foto gitu. Mau salah, mau blur dan segala macam ya udah pokoknya maksimal itu kalau di sini yang 36 exposure berarti hanya 36 foto. Kemudian nanti bentuknya seperti ini, nanti dapat klise hitam putih seperti ini, baru dicetak, dan dicetaknya juga mahal, kayak yang itu. Kalian pernah ke studio foto Jonas? Nah, zaman dulu itu bukan hanya untuk kalau sekarang kan foto-foto angkatan, foto kelas dan segala macam ke Jonas. Dulu itu tempat saya buat nyetak film seperti ini menjadi ya ini kertas-kertas foto gitu. Jadi zaman dulu ini si Kodak itu dia hampir menguasai pasar 80 atau 90%. Nah, salah satu saingannya itu adalah Fujifilm. Ini kalau nggak salah perusahaan Jepang. Nah, sama. Tapi dia sama perusahaan si ini klise film juga, roll film, tapi nggak segede sama dibandingkan dengan si Kodak yang tadi. Nah, jadi di setiap perusahaan itu biasanya ada yang namanya tim Research and Development, R&D. Nah, sebenarnya si Kodak itu timnya di tahun 90-an, dia udah punya inovasi untuk bikin sebuah kamera digital. Jadi zaman dulu tahun 90-an kamera masih banyaknya kamera analog, ya, semua foto itu disimpannya di klise seperti ini atau roll film seperti ini. Timnya R&D-nya si Kodak itu udah punya kamera digital. Tapi masalahnya apa? Kalau kamera digital yang sekarang kan udah terintegrasi di handphone atau kamera-kamera pocket atau yang ya SLR juga nggak terlalu besar. Nah, tahun 90-an kamera digital yang diciptakan oleh tim R&D si Kodak itu masih segede mesin fotokopian, jadi sangat gede, jadi nggak fleksibel dibawa kemana-mana. Nah, hal itu menjadikan salah satu faktor si Kodak itu nggak meneruskan si riset mereka di kamera digital, karena mereka masih pede di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, ini roll film itu masih laku, gitu. Masih laku dan mereka ya masih bisa terus berkembang. Ternyata mulai tahun 2000 dan hampir 2010 ke sini itu mulai masuklah kamera-kamera yang namanya digital, kamera SLR, kemudian ada juga kamera yang sekarang mirrorless gitu, jadi kecil-kecil dan segala macam. Hampir mungkin jarang orang-orang yang beli kamera roll film seperti ini. Padahal dulu bisnis utama si Kodak itu dia adalah jualan ya ini roll film seperti ini. Mulailah si Kodak ini agak sedikit ya bangkrut sih enggak, tapi mengecil perusahaannya. Beda sama si Fujifilm, meskipun sama-sama tadi di awal 90-an itu bergerak ke bisnis raw film, tapi dia punya inovasi. Jadi dia meneruskan melihat tren lagi di pasaran, mereka beralih ke
yang dulunya hanya perusahaan untuk kamera film, roll film, mereka udah riset lagi lebih dalam lagi ke kamera-kamera digital. Makanya mulai muncullah kamera-kamera digital yang merek Fujifilm seperti ini. Jadi sebelumnya kan memang ada Canon, ada Sony dan segala macam. Ya kalau Fujifilm itu dia berangkatnya ya dari perusahaan si roll film ini gitu. Tapi dia berinovasi, beralihlah si bisnisnya yang dulu concern hanya di roll film, dia berinovasi merubah si bisnis mereka ke riset di kamera digital seperti ini. Jadi kalau sekarang meskipun ada kamera-kamera merek Kodak, tapi belum kata orang-orang yang suka fotografi, kebetulan saya nggak terlalu mendalami dunia fotografi, itu meskipun sebanding nih antara Fujifilm dan Kodak, tapi katanya Fujifilm itu punya kualitas yang lebih sedikit tinggi dibandingkan Kodak. Dan sekarang juga mungkin lebih terkenal kamera Fujifilm dibandingkan kamera digital yang Kodak gitu. Jadi ini inovasi itu sangat penting untuk kalian lakukan. Kalian handphone pertama kalian mereknya apa sih? Ada yang Nokia. Nokia. Oke, Nokia. Dulu zaman saya SMA 2003. HP yang paling canggih itu HP Nokia. Ada 8210, ada N-Gage dan segala macam. Kemudian mainan yang paling canggihnya juga main Snake. Kalian pernah main Snake di Nokia? Pernah, Pak. Nah, itu jadi awal-awal 2000-an yang gede itu Nokia, Siemens dan segala macam. Tapi Nokia juga agak telat tuh berinovasi. Jadi mulailah karena dulu tahun 2000-an Nokia itu sangat gede, dia itu telat berinovasi karena muncullah si smartphone. Meskipun kalau dulu ada yang namanya Nokia komunikator dan segala macam yang sudah terhubung sama internet, tapi dia masih mempertahankan si bisnisnya itu di HP yang biasa. Nah, tiba-tiba di tahun 2008 sampai 2010 masuklah BlackBerry. Kemudian revolusi handphone yang paling besar itu ya muncullah si iPhone. Dia dari sebuah telepon yang biasa bisa di touchscreen, kemudian semuanya dari mulai dengerin lagu, kemudian telepon, kemudian internet ada di sana semua. Itu adalah inovasi dari Apple yang dulu dikomandoi sama Steve Jobs. Akhirnya Nokia yang telat berinovasi itu makin kesini makin sedikit ya tertinggal. Mungkin sekarang masih ada produk-produk Nokia di pasaran, tapi nggak akan sebanyak produk-produk dari Apple, produk-produk dari Samsung, dan produk-produk handphone yang lainnya. Jadi inovasi itu akan selalu dibutuhkan. Nah, kayak ini nih, kita juga di dunia pendidikan, kalau zaman dulu hanya pendidikan itu hanya tatap muka, kemudian sedikit diinovasi ada yang online learning seperti ini, ternyata sekarang situasi mengharuskan, memaksa pendidikan itu harus online learning dan dikenalkan dengan teknologi. Ya kalau misalkan ada misalkan teman-teman dosen yang memang nggak mau mengenal teknologi, pasti dia ketinggalan tuh, bingung dan segala macam. Tapi untungnya di Unisba itu udah mulai dari 2017-2018 dikenalkan online learning, meskipun sekarang terbata-bata, tapi ya minimal mereka udah punya dasar, nggak terlalu kaget seperti misalkan ada kampus-kampus lain yang belum pernah online learning, tiba-tiba sekarang diharuskan online learning. Nah, itu salah satu bentuk dari inovasi di dunia pendidikan. Nah, kalau yang paling gede inovasi di Indonesia ya ini 3 perusahaan ini yang saya ketahuin ya. Ada Gojek, kemudian ada yang di sini ada yang tahu ini apa? Aplikasi apa ini? Yang di sebelah kiri kalian? Ruang Guru. Ruang Guru. Kemudian yang
lumayan kemarin lagi booming juga, apalagi pas lagi corona. Ini ada yang ketiga adalah aplikasi Halodoc. Jadi mungkin saya yakin dari 40 mahasiswa yang sekarang lagi kuliah, mungkin 35 orangnya itu dia ada aplikasi Gojek. Benar nggak? Ada yang nggak nginstal aplikasi Gojek di handphonenya? Ada nggak? Saya, Pak. Satu, Akbar. Dua. Cuman 2 nih. Berarti dari hampir 439 berarti ada sekitar 37 orang yang install si Gojek di handphonenya. Padahal zaman-zaman awal dulu Gojek, waktu zaman-zaman BlackBerry, dia hanya dari chat doang menyambungkan antara tukang ojek dengan pelanggannya gitu. Nah, dia punya inovasi sederhana sebenarnya. Ojek itu kan udah ada di masyarakat kita mungkin dari tahun 80-an, 90-an juga. Ojek itu udah ada kan? Mungkin dari kalian ingat kecil juga tahun 2000-an juga pasti ojek udah ada. Nah, yang menjadikan dia hebat atau menarik, dia hanya menggabungkan ojek konvensional dengan internet. Itu aja sih sebenarnya inovasi dari dia. Jadi dia hanya lewat internet itu, dia menghubungkan antara tukang ojek yang biasanya duduk di pangkalan dengan si pelanggannya. Yang dulu kalau misalkan mau naik ojek harus jalan dulu ke pangkalan, dan si ojeknya juga hanya menunggu tiap dari pagi sampai sore di pangkalan. Titik temunya dulu itu di pangkalan, sekarang titik temunya adalah di internet. Tapi ya menjadikan si Gojek ini salah satu perusahaan yang startup itu yang baru, tapi dia udah berhasil, ya omsetnya udah gila-gilaan. Terakhir saya dengar Google juga udah investasi di Gojek. Kemudian perusahaan terbesar di Singapura, Temasek juga dia udah invest juga di Google. Jadi kalau dulu misalkan Nadiem siapa? Saya lupa. Menteri Makarim. Nadiem. Nah, dulu Nadiem Makarim itu mungkin punya sahamnya gede 100%. Sekarang mungkin saham-saham yang paling gede itu dimiliki oleh si Google, oleh si Temasek dan yang lain-lain. Jadi ini salah satu inovasi revolusi transportasi yang ada di Indonesia. Kemudian mulai bermunculan juga sekarang zaman-zaman untuk inovasi di kegiatan belajar mengajar. Ini ada ruang guru. Oke, waktu kalian SMA masuk ke sini, kalian belajar bimbel nggak? Belajar, Pak. Oke, kalau zaman saya dulu SMA, bimbelnya itu ada yang namanya Ganesha Operation, ada yang namanya SEC, masih ada ya? Masih. Ada yang namanya Daniel dan segala macamnya. Tapi kalau nggak salah ya saya pulang SMA jam 1 siang atau jam 2 siang, saya harus naik angkot lagi ke tempat bimbel, belajar dari jam 1 sampai jam 5 gitu. Jadi harus ada effort untuk datang ke kelasnya. Nah, ya salah satu tricky lagi dari ruang guru, dia menyediakan suatu kegiatan belajar mengajar, tapi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, ini ya salah satu pemikiran dari online learning juga ya, penerapannya ruang guru gitu. Jadi keponakan saya yang asalnya hanya main game atau melihat YouTube doang di handphonenya, nah akhirnya ya mau nggak mau daripada seharian anak keponakan saya itu hanya melihat YouTube, sekarang dibelikanlah si aplikasi ruang guru ini. Jadi mereka yang dulu ya kecanduannya YouTube ya sekarang agak sedikit berkurang nih kecanduannya YouTube, ya ada sekarang diseling-selingi oleh misalkan dia belajar dulu di ruang guru dan lain-lainnya. Jadi ini salah satu ya solusi bagus, inovasi bagus yang ada di Indonesia. Kemudian ini juga ada Halodoc.
Ini Halodoc juga salah satu inovasi yang bagus di Indonesia juga. Jadi kalau saya ke dokter itu saya paling malas. Kenapa paling malas? Kalau di dokter itu biasanya nunggunya bisa sejam 2 jam, tapi di dalamnya paling 5 menit, paling maksimal 10 menit. Cuman ditanya bla bla bla, kalau diperiksa pakai stetoskop, kemudian duduk lagi, dikasih resep, pulang gitu. Jadi diskusinya agak sedikit, karena yang ngantrinya banyak, kemudian nunggunya lama banget gitu. Makanya ini ada salah satu inovasi ya, yang pendirinya Halodoc, saya lupa siapa namanya, dia mengintegrasikan dokter dengan si pasiennya lewat internet gitu. Jadi dia menjadi penghubung antara dokter sama pasiennya lewat internet juga. Jadi untuk penyakit-penyakit yang ringan yang bisa dikonsultasikan via chat atau via video call atau misalkan voice call bisa dilayani oleh Halodoc juga gitu. Tapi kalau misalkan nanti untuk pemeriksaan lebih lanjut ya enaknya Halodoc itu kita bisa janjian, langsung meeting, janjian hari apa, jamnya berapa, jam berapa, ya udah kita langsung datang gitu, udah dapat prioritasnya, nggak usah nunggu lagi sejam 2 jam. Atau saya rektor kita yang dulu sebelumnya Prof Edi, ada namanya Pak Taufik itu dia dia spesialis THT yang salah satu terkenal di Bandung, itu prakteknya sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Jadi kalau datang maghrib, itu mungkin baru diperiksa sama Pak Taufik itu, karena memang dia jago banget, baru jam 11 malam, jam 12 malam. Tapi dengan adanya Halodoc ini, kita bisa tinggal appointment jam berapa, hari apa, ya udah nanti kita dapat prioritas untuk ke dokter itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk inovasi-inovasi sederhana sebenarnya. Ini hanya mempertemukan antara penumpang dan pengendara ojek. Ini hanya mempertemukan dokter dan pasiennya. Ini hanya mempertemukan guru dan muridnya. Semuanya media pertemuannya itu ada di internet. Itu aja. Jadi idenya sederhana, tapi ternyata pengaplikasiannya berdampaknya gede banget di kehidupan kita sehari-hari. Dengan mau kemana-mana sekarang tinggal Gojek. Kalau mau nanya-nanya nanya-nanya sakit apa dan segala macam, tinggal buka Halodoc. Kemudian kalau butuh obat resep dan segala macam, Halodoc itu kalau nggak salah udah kerjasama sama Gojek. Nanti si Gojek itu tinggal liatin resepnya, kemudian ngambil di apoteknya, kemudian diantar ke si pasiennya. Jadi ini udah salah satu bentuk inovasi-inovasi yang cukup keren. Kemudian ada lagi yang satu lagi yang saya nggak masukkan di sini itu yang cukup menarik itu online store. Jadi sekarang kalian yang cewek-cewek pasti banyak yang punya aplikasi Shopee. Cewek-cewek ada yang nggak punya aplikasi Shopee? Mungkin 80% atau 70% cewek-cewek atau mahasiswi biasanya punya aplikasi Shopee, atau ada aplikasi yang namanya Lazada, ada yang namanya Tokopedia, ada yang namanya Bukalapak gitu. Jadi itu juga inovasi yang sederhana sebenarnya, hanya mempertemukan penjual dan pembelinya. Yang dulu si penjual itu harus nangkring di toko dari pagi sampai sore, nunggu pelanggannya datang untuk belanja dan lain-lain. Sekarang tinggal dia buka foto-foto produknya, kemudian dipasang harganya, dia melayani pelanggannya hanya melewat chatting atau paling maksimal lewat telepon, udah tinggal kirim pakai JNE, Tiki, atau yang lainnya. Itu udah lumayan cukup berhasil. Nah, salah satu produk yang paling tinggi itu di Indonesia, produk lokal itu namanya Bukalapak. Bukalapak itu buatan pencetusnya itu kalau nggak salah itu ada 2 orang anak ITB angkatan 2004, berarti cuman hanya beda 14 tahun dari sama kalian, tapi dia udah bikin suatu perusahaan yang sangat besar banget untuk Bukalapak. Jadi si Bukalapak itu motonya dia ingin mengembangkan si pengusaha-pengusaha UMKM dipasarkan di Bukalapak. Tapi ya itu mulailah dari Bukalapak, sekarang mulai Shopee yang dari
produk, saya lupa Shopee itu dari Cina atau Taiwan masuk ke Indonesia. Kemudian Lazada, kalau nggak salah dibeli sama pengusaha jarum, sahamnya juga ya di Indonesia. Tokopedia kalau nggak salah dia yang punyanya orang Malaysia atau apa gitu. Jadi itu adalah teknologi inovasi-inovasi yang ada di Indonesia yang berpengaruh banget ke kehidupan sehari-hari. Simpel idenya, jadi kalian bikin inovasi itu nggak usah yang ngejelimet-jelimet. Kayak ini Gojek mempertemukan pelanggan sama si tukang ojeknya. Halodoc mempertemukan dokter dan pasiennya. Ruang Guru juga hanya mempertemukan murid dan gurunya. Kayak Bukalapak hanya mempertemukan antara si penjual dan pembelinya dengan media internet. Itu udah jadi sebuah produk yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi nanti kalian juga untuk tugas besar, kalian nggak usah bikin inovasi yang ribet banget, yang pengaplikasiannya susah banget. Jadi di Indonesia ini mulai 2010 ke sini itu ide-ide itu banyak tuh yang inovasi-inovasi itu, tapi permasalahan di Indonesia itu ketika pengimplementasian di lapangannya itu banyak yang berguguran. Nah itu jadi nanti kalian sebagai planner nggak hanya memunculkan ide-idenya seperti apa, tapi kalian harus memikirkan gimana sih saya menerapkan ke masyarakatnya gitu. Apakah nanti program ini akan berkelanjutan atau enggak? Nah, kayak pengalaman saya keluarga petani, kakek nenek saya petani, kemudian ibu saya pindah ke Bandung, kemudian keluarga saya memperkenalkan teknologi sederhana tuh. Kalau zaman dulu itu untuk merontokkan padi itu dipukul-pukul sama petani. Jadi setelah diambil padinya, dipotong, kemudian dipukul-pukul sama si petaninya, kemudian rotoklah si padi-padinya. Nah, beberapa tahun lalu kita mau ngasih inovasi yang sederhana, beliin perontok padi, itu ada yang pakai diesel, kita pakai bensin, kita tawarkan ke mereka nggak mau, karena harus keluar lagi biaya bensinnya. Oke, mereka resisten tuh. Nyari lagi inovasi yang kedua, kita karena misalkan bensin atau dieselnya mahal, kita nyari alat perontok padi yang digoes kayak sepeda tuh. Kita tawarkan lagi itu dari keluarga kita yang ngasih beli perontok padinya. Pas ditawarkan ke si petani, mereka menolak lagi, Pak, capek kalau untuk ngegoes dan segala macam, lebih enak dipukul-pukul. Nah, itu jadi inovasi-inovasi itu bisa banyak, tapi yang sulitnya itu selain dari memunculkan inovasi itu, bagaimana sih kita mendekati masyarakat untuk mengimplementasikan inovasi yang kita buat gitu. Jadi belum tentu inovasi yang kita buat itu yang kita pikirkan bagus, bermanfaat, itu mau diimplementasikan atau dijalani di masyarakat. Nah, tugas kalian selain kalian bikin inovasi, ya kalian nanti juga di ide kalian di tugas besar itu bagaimana sih cara implementasi di masyarakat, itu yang menjadi salah satu poin penting dari inovasi. Kemudian, nah ini di dalam smart rural ini yang banyak yang kalian bisa kembangkan. Sekarang ada yang namanya digital farming. Jadi untuk pertanian di Jepang kayak di Eropa, karena mereka itu satu petani itu bisa mengolah 10 hektar, 20 hektar. Kalau dikelola secara manual itu akan sangat susah. Makanya banyak sekarang kalau di Eropa kayak di Amerika misalkan kebun kayak kemudian oat. Nah, itu kan biasanya gede-gede tuh. Nah, dia pakai digital farming, pakai sensor tuh di ladangnya. Kemudian ya biar tahu mana sih yang misalkan daerah ladang yang kena hama dan segala macam, karena kalau misalkan ngecek satu-satu 10 hektar, wah pasti kerepotan, makanya pakai digital farming. Kemudian Internet of Things, ya semua sensor-sensor itu dihubungkan dengan internet,
Jadi untuk memonitoring tinggal buka HP, buka aplikasinya sangat mudah. Kemudian, nah ini e-government. Jadi kalau zaman saya paling ribet itu ketika saya mau bikin surat misalkan kemarin terakhir mau bikin KTP. Nah, bikin KTP itu harus ke Pak RT, setelah Pak RT harus dulu ke Pak RW, setelah Pak RW itu harus dulu ke kecamatan, dari kecamatan harus nanti nunggu lagi di Disduk Capil. Belum tentu Pak RT-nya itu ada, karena kan Pak RT juga kerja. Belum tentu Pak RW-nya juga ada. Kemudian di kecamatannya ngantrinya panjang, di Disduk Capil juga ngantrinya panjang. Nah, ini udah mulai dari masalah itu, mulai sekarang ada yang beberapa daerah yang menerapkan e-government. Jadi ketika mau bikin surat pengantar RT RW itu mereka udah bikin aplikasinya. Kita tinggal masuk ke internet, aplikasinya surat pengantar RT RW. Jadi itu setelah itu ngantri masuk ke kecamatannya juga. Sekarang ada beberapa yang tinggal masukin aplikasinya, atau minimal untuk nanya-nanya status KTP saya sekarang udah ada yang bisa komunikasi lewat WhatsApp. Lumayan daripada saya harus bolak-balik tuh ke misalkan harus bolak-balik ke kecamatan. Di Capilnya juga sekarang juga udah ada aplikasi. Jadi ini e-government electronic government. Jadi sekarang hampir banyak yang pemerintahan yang sudah mengaplikasikan ya fitur-fitur atau aplikasi elektronik. Jadi untuk memudahkan kita. Itu yang bagus, itu yang paling bagus kata saya di Surabaya, zaman-zamannya Bu Risma, dia banyak membangun aplikasi, dan nggak hanya membangun aplikasinya juga dijalankan sama si anak buahnya gitu. Banyak di kota-kota lain itu banyak yang membangun aplikasi, tapi itu nggak implementatif, si staff-staffnya itu nggak bisa menjalankan. Ya, kayak misalkan di Bandung tuh, kalian pernah dengar yang namanya Bandung Command Center nggak? Ada yang tahu? Nggak. Oke. Itu Bandung Command Center itu didirikan mungkin 2016 atau 2017. Itu modelnya seperti apa sih? Kalian pernah lihat kapal di Star Trek atau Star Wars? Pernah nggak? Oke. Bayangannya seperti ini. Jadi Bandung Command Center itu dibikin ada suatu ruangan kayak ruangan kokpit si pesawat Star Trek atau Star Wars. Di depannya itu ada layar yang cukup besar, kemudian ada banyak monitor. Nah, gunanya apa sih? Oh, gunanya itu dia untuk memonitor semua kegiatan warga. Nah, kemudian nanti ada bisa muncul CCTV, kemudian semua aplikasi dari Disduk Capil, dari misalkan perizinan, kemudian Damkar dan segala macam itu nyambung ke si Bandung Command Center. Jadi idenya itu nanti kalau rapat-rapat dan segala macam, Pak Wali Kota itu ada di Bandung Command Center, kemudian ketika butuh apa, data apa dan aplikasi itu akan langsung ditampilkan di Bandung Command Center itu, di ruangan si kokpit pesawat Star Trek atau Star Wars itu gitu. Tapi sayangnya itu gitu. Jadi sayangnya apa? Sayangnya itu kita udah ngebangun mahal-mahal, teknologinya tinggi, tapi ketika mengaplikasikan itu nggak bisa. Yang pertama, aplikasinya banyak yang nggak jalan. Yang kedua, penguasaan teknologinya untuk pegawai-pegawai di Kota Bandung, mungkin ada beberapa yang bisa mengimplementasikan, tapi secara mayoritas mungkin belum banyak yang bisa gitu. Jadi sayang sekarang si Bandung Command Center itu hanya dijadikan tempat menjamu tamu-tamu penting kalau datang ke Kota Bandung, biasanya dijamu di Bandung Command Center. Secara teknologi dalamnya udah sangat canggih, tapi sayangnya nggak dimanfaatkan. Nah itu salah satu nanti tantangan kalian sebagai planner, nggak hanya memunculkan inovasi, tapi juga kalian harus tahu udah siap belum sih masyarakat kita atau pemerintah kita untuk mengaplikasikannya. Ini untuk e-government. Kemudian banyak juga tentang digital marketing. Sekarang zaman-zaman COVID seperti ini mulai banyak petani-petani yang membypass dulu petani itu harus
ngejual produk pertaniannya itu ke pengepul, ke tengkulak dengan harganya yang sangat rendah. Sekarang banyak petani-petani yang udah punya market place sendiri, dia buka di Lazada, dia buka di Shopee, dia buka di Tokopedia. Jadi kalau yang ada order, langsung produk pertaniannya itu dikirim lewat Tiki, JNE, dan lain-lain. Jadi sekarang ya lumayan nih berkembang digital marketing. Kemudian lokal digital tourism. Nah, kemarin juga kegiatan tourism kan kita mati nih, karena kita nggak boleh jalan-jalan, takut terinfeksi COVID dan segala macam. Nah, sekarang udah banyak muncul lokal digital tourism itu kayak teknologi virtual reality. Jadi kita lihat pakai kacamata 3D atau disajikan di aplikasi 3D, kita bisa jalan di ruangan tersebut tapi dalam bentuk virtual. Kita jalan di museum tapi lihat kiri kanannya ada apa dan segala macam tapi secara virtual. Ini udah mulai banyak dikembangkan si lokal digital tourism ini. Itu yang bisa kita yang diinovasikan sekarang. Nah, ini kalau nanti ke depannya di desa ini mungkin kita bisa mengarah ke sini. Semua kegiatan nih present sekarang paling kalau zaman dulu itu tahun abad ke-19 pertanian itu paling dilakukan secara manual, mungkin untuk membajak itu pakai kuda, pakai sapi dan segala macam. Kemudian tahun 80-an mulai ada yang namanya pupuk pertanian dan segala macamnya. Kemudian tahun 2008 itu mulai banyak pertanian yang masuk ke mesin-mesin atau pakai di tracking pakai GPS. Nah, sekarang beberapa sistem pertanian di Eropa, di Amerika, karena daerahnya luas-luas, udah pakai drone. Jadi untuk memonitoring mana sih misalkan tadi si outnya yang kena hama dan segala macam, tinggal naikin drone, di foto-foto dan segala macam. Kemudian ada sensor suhu, kelembaban dan segala macamnya, dapatlah nanti dari si handphone ini. Di Indonesia sempat mau diuji cobakan kalau nggak salah di Lumbung Padi Jawa Barat. Ada yang tahu di kabupaten apa? Ada yang tahu nggak? Lumbung Padi di Jawa Barat. So, kalian nggak tahu Lumbung Padi? Ada yang tahu nggak kabupaten apa? Sukabumi, bukan Pak? Pahan. Ayo. Cianjur bukan Pak? Oke, kalau Cianjur itu kualitas berasnya atau padinya mungkin yang salah satu yang terbaik. Nah, tapi kalau lumbung padi di Bandung, di Jawa Barat itu biasanya itu di Karawang. Jadi Karawang itu daerah pertaniannya itu sangat gede, nah sangat besar. Nah, kemarin ada beberapa teman yang mau mengimplementasikan untuk memonitoring padi menggunakan drone. Nah, ternyata ya belum tentu juga seperti yang tadi saya katakan, semua inovasi itu bisa diterapkan di kita gitu. Kalau lihat di Eropa keren tuh untuk ngasih pupuk, kemudian ngasih pestisida untuk memberantas hama, tinggal pakai drone disemprotin dari atas seret dan segala macamnya gitu. Enak, tapi ternyata ketika mau diimplementasikan di kita, ternyata itu nggak efektif. Kenapa nggak efektifnya? Karena petani itu hanya menggarap lahan-lahannya sangat kecil, gitu. Jadi dia nggak sampai satu petani itu menggarap paling juga nggak sampai 1 hektar. Petani mau beli drone-nya satu orang satu itu harganya mahal. Satu drone pertanian ini kalau yang harga mereknya DJI, karena yang sekarang paling populer itu sekitar 100 juta atau 120 juta. Nah, untuk petani itu untuk beli satu orang 120 juta nggak mungkin. Karena kalau di saya aja petani itu dia kan punya penghasilannya itu 3 bulan sekali setiap panen. Setiap bulan itu setiap panen itu paling maksimal kalau yang normal itu dia kalau misalkan dia hanya sebagai penggarap bukan pemilik tanah,
dia paling juga dapat 1 juta atau 2 juta. Jadi bayangkan 3 bulan panen itu hasilnya cuma 2 juta. Berarti petani itu cuma gajinya 600.000 tuh per bulan. Tapi ya anehnya juga ya miracle-nya itu mereka bisa tetap hidup kan dengan 600.000 per bulan. Kalau kalian di kosan di Bandung 600.000 per bulan, sanggup nggak hidup segitu? Enggak kan? Buat kosan aja udah berapa tuh kalian? Kosan minimal misalkan 500.000. Uang makan sehari, rata-rata berapa uang makan sehari? Berapa? Berapa, Bat? Nggak kedengeran, Bat? Belum dinyalain. Sekitar 30-40, Pak. Sehari gitu? Sehari atau sekali makan? Sehari. Oke. Kan masak di kosan, Pak. Oh, masak. Ya, kalau yang masak enak. Kalau yang nggak masak mungkin sehari uang makannya itu kali misalkan yang standar sekarang sekali makan 25.000 deh. 25.000 kali 3 itu 75. 75 kali 30 itu udah 2.400.000-an gitu. Padahal petani di saya dekat saya aja misalkan di Tasik, dia cuman 600.000 bisa hidup dengan ya keluarganya dan segala macam. Jadi untuk teknologi drone di Indonesia untuk pertanian mungkin belum bisa diaplikasikan. Kecuali misalkan ada yang namanya sekarang kelompok tani atau gapoktan. Nah, kalau gapoktan mereka punya dana, kemudian dia nanti kayak peminjaman traktor kan mereka sekarang petani itu nggak punya traktor sendiri, dia nyewa. Nah, nanti kalau memupuk nyewa drone ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau satu petani punya 1 drone itu untuk sekarang belum memungkinkan, kecuali nanti teknologinya udah murah dan segala macam. Tapi kedepannya ya ini nih untuk petani-petani yang modern nih nanti udah disertai sensor, kemudian nanti ada apa ya diterbangin si UAV-nya, si drone-nya, kemudian punya hubungan dengan nanti perkiraan cuaca, kapan musim kering, kemudian besok hujan atau enggak dan segala macam. Kemudian untuk peternakannya juga dikasih sensor. Kayak kemarin saya lihat di National Geographic itu di Selandia Baru dan di Australia dia kan banyak tuh petani sapi nih. Nah, satu petani itu sapinya mungkin puluhan ribu. Nah, untuk memonitoringnya setiap sapi itu dipastikan sensor. Nah, buat apa sih? Nah, kan karena sapinya itu banyak tuh 20.000, nggak mungkin kan dokter di peternakan itu setiap hari ngecek tuh 20.000 apakah sapinya sakit dan segala macam. Nah, ternyata untuk mengakalinya dipasangin tuh kalung sensor suhu di setiap sapi. Jadi setiap sapi 20.000 sapi itu dikasih sensor tuh. Nanti kelihatan oh mana sapi yang temperatur rata-rata temperatur tubuhnya itu di atas rata-rata. Misalkan kalau manusia kan 37 derajat tuh. Nah, kalau saya nggak tahu kalau sapi rata-rata temperaturnya berapa, tapi misalkan dari 20.000 itu kalau manusia oh nanti ada 5 atau 6 sapi yang temperaturnya 40 derajat. Nah, berarti baru nanti diperiksa tuh sama si dokter. Nah, si yang sapi yang 40 derajat itu yang mana sih? Nanti kan dipasang sama GPS, kemudian ada sensor suhu, baru diperiksa sama dokternya. Jadi itu memudahkan si dokter pertanian di Australia dan Selandia Baru. Jadi simpel-simpel tapi ternyata ya yang simpel seperti itu yang memang terpakai di dunianya, misalkan tadi di pertanian, di peternakan dan lain-lain. Jadi silahkan kalian udah diberi materi inovasi ini, saya harapkan sama Pak Imam kalian bisa melakukan sebuah inovasi di kegiatan kalian buat tugas besar kalian yang simpel-simpel aja, yang nggak usah rumit-rumit dan lain-lain, tapi kalian yakin itu bermanfaat dan kalian yakin itu bisa diimplementasikan di wilayah kalian atau misalkan di mana aja. Nah, ini kedepannya ya ini survei pakai drone, kemudian nanti untuk segala macamnya udah bisa nanti misalkan
untuk panennya udah bisa pakai robot. Di Jepang itu udah mulai tuh pertanian untuk panen dan segala macamnya udah pakai robot. Kemudian nanti datanya itu dianalisis, nanti yang sekarang yang lagi booming kerjaan di sekarang itu namanya data analis atau data scientist, karena data di internet itu udah banyak banget, data yang berseliweran dan segala macam udah ya banyak, bisa kita manfaatkan. Nanti si data scientist ini yang bikin analisis nanti untuk optimalisasi pertanian seperti apa dari data yang ada, optimasi perdagangan misalkan online itu seperti apa. Nah, nanti ini nih banyak nih orang-orang data scientist, kalian mau jadi data scientist di PWK juga nanti bisa aja gitu. Kemudian, nah ini udah banyak di internet konsep-konsep yang namanya smart farming, mengintegrasikan si pertanian dengan teknologi-teknologi yang sekarang sudah ada. Nah, ini nanti ada yang namanya smart mobility, akan saya jelasin apa yang namanya smart society, smart mobility, ada yang namanya smart building, ada yang nama smart care. Nah, semuanya ini kan berbasis ke internet nih, ada datanya. Nah, data nanti dikumpulkan di dalam sebuah awan atau namanya sekarang yang dikenal sebagai cloud, itu dikumpulin semua. Itu kalau datanya dikumpulin semua itu dinamakan sebagai big data. Nah, itu nanti di analisis itu sama si data analisis atau data scientist. Kemudian semuanya IoT itu berhubungan dengan internet, ada yang namanya smart energy, ada yang namanya smart retail. Ini nanti saya akan jelaskan di konsep smart city atau smart rural. Ini ada yang namanya sekarang smart government, kemudian education juga sekarang udah ngarah ke smart education, semuanya berbasiskan online learning, ngerjain tugas bisa kapan aja, belajar juga bisa lagi di WC, bisa lagi makan, bisa sambil nyetir atau mau dengerin podcast dan segala macam. Smart healthcare juga sekarang udah mulai tadi si Halodoc dan lain-lain. Smart agro juga pertaniannya juga ke arah sana. Sekarang beberapa teman di dunia drone itu mereka udah punya project untuk mengsemprot pupuk dan pestisida untuk kelapa sawit. Jadi kalau kelapa sawit kan luas-luas tuh. Beberapa perusahaan besar udah memanfaatkan si drone untuk bikin smart agro ini untuk memonitoring si kelapa sawit mereka. Kemudian smart disaster management, nanti kalau di Jepang kayak di Jepang tuh kalau ada gempa, kemudian berpotensi tsunami dan segala macam, udah otomatis tuh semua operator itu memblast SMS ke daerah yang berpotensi untuk tsunami dan segala macam. Nanti langsung di handphonenya langsung ada notifikasi, itu ada peringatan misalkan tsunami, gempa dan segala macam. Kemudian ini smart safety dan security. Sekarang security kalian udah bisa pakai face recognition, udah ada fingerprint dan segala macamnya. Jadi lebih personal untuk security. Kemudian smart transportation, ada mobility, di Jakarta udah mulai ada MRT, ada LRT, kemudian ada mobil yang bisa jalan sendiri, nah itu juga termasuk smart transportation. Kemudian smart digital infrastruktur, kayak pembangunan jaringan internet, wifi gratis kayak di Kota Bandung, itu termasuk smart digital infrastruktur. Kemudian ada smart development infrastruktur, kemudian waste management, nah ini sampah dan lain-lain itu di kota salah satu permasalahan yang umum terjadi. Nah, bagaimana untuk mengolah sampah secara pintar, nanti kita diskusikan. Kemudian smart water management, smart energy, sekarang banyak pemborosan listrik dan segala macam, udah ada beberapa perumahan yang pakai smart energy, jadi misalkan kita lupa untuk mematikan lampu atau listrik yang di rumah, kita udah bisa akses pakai handphone dan lain-lain. Jadi itu termasuk smart energy. Kata penutup dari saya sih, ini nih quote yang saya paling suka untuk dunia informasi dan teknologi. Ini adalah digital is the mother of all transformation. Jadi sekarang teknologi digital itu adalah sebuah sumber atau ibu dari sebuah perubahan atau inovasi. Jadi yang paling mudah sekarang
membuat sesuatu yang biasanya itu manual menjadi digital. Itu udah menjadi suatu inovasi. Nah, tapi di ujungnya jangan lupa apakah cocok nggak diterapkan di kita. Kayak tadi teknologi drone pertanian ternyata belum cocok karena harganya dan segala macamnya. Nah, itu kalian silahkan berinovasi seluas mungkin, tapi pikirkan kembali inovasi yang kalian lakukan untuk ada yang kalau nggak salah kemarin untuk wisata, kemudian ada untuk yang sampah, saya lupa apa lagi, itu kalian silahkan pikirkan. Minggu depan itu waktu kita kan kuliah kalau nggak salah 3 jam ya. Mungkin 1 jam pertama itu ada materi dari Pak Imam, 2 jam terakhir itu silahkan kalian presentasi. Nanti PPT-nya kumpulkan di 1 orang aja, biar nggak usah pindah-pindah screen segala macam. PPT-nya dikumpulkan misalkan di ketua kelompok kelas boleh. Kemudian nanti akan dipresentasikan dari NPM pertama sampai NPM terakhir gitu. Silakan kalian bikin urutannya. Jadi biar nggak usah nunggu setiap orang nanti connect ke Microsoft Teams-nya, kemudian connect ke PPT dan segala macam, pasti waktunya lama. Nanti silakan kumpulkan di ketua kelas boleh atau perwakilannya boleh, bebas. Nanti kalian presentasikan kalian punya ide apa, kemudian kemarin di tugas kemarin juga silakan presentasikan juga entitasnya seperti apa, tabelnya kemarin seperti apa, input proses dan outputnya seperti apa, kemudian bisnis prosesnya seperti apa, dan akhirnya nanti seperti apa. Silakan kalian presentasikan, mungkin nanti saya dan Pak Imam akan memberikan komentar supaya tugas kalian akan lebih baik gitu. Kemudian karena minggu depan udah minggu kelima, nanti kita mau udah mau masuk ke arah prakteknya. Kalian bikin aplikasinya, mulai belajar dari minggu kelima, biar nanti minggu ke-14 kalian udah bisa final. Mungkin bukan minggu 14, mungkin minggu ke-12, karena minggu 13 dan 14 itu ada presentasi final dari produk kalian. Gitu. Jadi kita nanti punya waktu dari minggu kelima sampai minggu ke-12 untuk ngotak-atik aplikasinya, bayangannya seperti apa. Minggu ke-13 dan 14 baru si final. Jadi setiap mulai minggu depan, setiap akhir pertemuan, nanti metodenya itu PPT-nya dikumpulkan di setiap 1 orang aja, perwakilan kelas, kemudian langsung nanti presentasi, mau dua-duanya presentasi boleh, atau diwakilkan 1 orang juga boleh. Gitu. Oke, mungkin itu aja kalau dari materi inovasi yang saya berikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak? Pak. Ya, Bab. Pak, mau. Akbar dulu, Vi. Nanti Alvin lanjut. Stop. Apa, Bab? Saya mau nanya lupa. Stop. Nanti dulu. Kalian ada fitur raise hand nggak? Biar lebih enak. Coba ada tangan ke atas, nah biar bisa ngurut tuh siapa yang bertanya. Mau Akbar dulu tadi yang pertama, atau mau ke Alvina tadi? Saya gak mau nanya, Pak. Aja. Setelah Akbar, yang lainnya silakan pakai fitur raise hand ya, biar ngurut di aplikasi, bukan di monitor. Enggak, Pak. Saya enggak. Oh, enggak. Alvina, nih, siapa nih? Sawal dulu nih. Yang tadi Alvina dan satu lagi silakan raise hand. Saya dulu aja mungkin ya. Ini dulu, Rizal Sawal dulu deh. Vin, kamu raise hand dulu, Vin. Stop, Rizal Sawal apa? Halo. Ya Pak, saya mau nanya nih Pak. Boleh. Ya untuk 2 minggu ini itu presentasinya dibikin PPT lagi Pak untuk Oke, ada lagi untuk PPT ya?
Tugas PPT untuk 2 minggu yang presentasi ini, Pak. Oke, jadi tugas hari ini juga sama. Tugas pertemuan ini ngupload progres untuk karena kan setiap minggu harus ada tugas karena itu penilaian dari BPM juga. Dan minggu depan kalau kalian masih punya tambahan dari tugas ini, itu silahkan kalian kumpulkan di ketua kelasnya, gitu. Jadi mau ditambahin dari yang tugas hari ini boleh, atau yang tugas hari ini langsung dipresentasikan juga boleh, terserah, gitu. Jadi silahkan nanti minggu depan kalian presentasi selengkap-lengkapnya. Gitu. Kalian punya rencana apa, prosesnya seperti apa, outputnya nanti seperti apa, nanti kita diskusi. Waktu 2 jam untuk 20 kelompok mungkin cukup lah. Gitu. Kemudian sambil nunggu tadi, Vina mau nanya, Vin? Siapa mau nanya? Itu ide. Jadi kan apa sih inovasi ini biasanya tuh menghasilkan sesuatu yang baru ya, Pak. Nah, kalau misalkan kayak Gojek atau Grab itu kan hampir sama. Itu tuh misalkan boleh gak sih Pak atau enggak misalkan bisa dibilang kayak kok sistemnya kayak sama gitu. Kayak Gojek sama Grab kan hampir sama sistemnya. Jadi apa sih tentang ojek, terus ada yang tentang makanan juga. Nah, terus yang ruang guru kan itu juga hampir sama kayak Kuiper sama Zenius. Nah, itu tuh sebenarnya gak apa-apa atau gak boleh soalnya kayak masuknya tuh apa sih sama gitu loh, Pak. Oke. Bagus tuh pertanyaan dari Vina gitu. Kalau kayak duplikasi Gojek, Grab, kemudian zaman dulu ada banyak aplikasi, boleh nggak sih sebenarnya gitu? Kalau di dunia pendidikan itu nggak boleh, karena ada yang namanya plagiarisme, kita mengcopy karya orang. Tapi kalau di dunia bisnis itu wajar-wajar aja. Tapi, nah karena kan di sifat dari inovasi itu ada yang namanya penggantian, ada yang perubahan, ada yang penambahan, ada penghapusan, ada penyusunan kembali atau penguatan. Pasti ada yang beda tuh antara si Gojek sama Grab. Oh, si Gojek itu kalau nggak salah dia kuatnya itu kalau awal-awal apa ya, armadanya banyak. Jadi setiap mesen dan segala macam pasti responnya cepat. Nah, cuman kalau si Grab dia penguatannya itu di di GrabFood-nya ada banyak promo, kemudian mitranya banyak dan segala macamnya. Jadi meskipun sama, pasti dia punya ciri khas sendiri. Nah, itu kalau di dunia bisnis, itu kalau memang nanti di bisnis itu ada yang namanya hak cipta. Nah, kalau hak cipta atau hak paten, kalau dia nggak melanggar hak cipta dan hak paten, itu nggak apa-apa gitu. Jadi nanti juga di bisnis itu pasti ada kode etiknya. Kayak kapan ya, saya lupa, si Apple itu dia dituntut oleh Samsung karena dia kayak menduplikasi teknologinya si Samsung. Itu juga kena ban tuh si Apple gitu. Jadi nanti boleh atau enggaknya ya pasti sebenarnya boleh-boleh aja, tapi nanti ada kode etik dari ada hak paten dan hak ciptanya gitu. Itu aja sih. Kayak misalkan kalian bikin lagu nih, lagunya mirip banget sama lagunya Ayu Ting Ting. Nah, itu kan nggak boleh. Tapi kalau ada yang beda sedikit gitu kan, itu sebenarnya nggak masalah. Itu aja sih. Jadi, jangan takut kalian untuk berinovasi karena sudah ada dan segala macam. Kasih sesuatu yang baru di inovasi yang kalian bikinkan, biar beda sama yang lain. Karena inovasi itu nggak harus baru, ada yang dirubah sedikit, ada yang dikuatkan, ada yang dihapuskan dikit, ada yang ditambahkan gitu. Oh, kalau Gojek dia menangnya itu dia nambah-nambah terus, ada Go Market, ada Go Message, ada Go apa lagi saya lupa gitu kan. Go-goan dan segala macam. Pasti ada bedanya. Kalau ada bedanya nggak masalah gitu. Kayak ruang guru juga mungkin ada bedanya. Kayak tadi aplikasi apa? Clue ya? Apa? Tadi saya lupa.
Zenius sama Ah, Quip. Quip pasti dia juga ada apa? Ada bedanya gitu. Kayak mungkin zaman-zaman IT dulu Microsoft dan si Bill Gates dan si Steve Jobs itu kan sama-sama tuh untuk berlomba-lomba untuk bikin komputer teknologi baru. Karena meskipun ada yang sama ya, tapi dia ada sedikit ciri khasnya dan bedanya. Jadi nggak apa-apa gitu. Asal tidak melanggar tadi hak patennya atau hak ciptanya, itu aja sih. Ya, Pak. Oke. Selain dari Alvin.